Halo guys, kembali lagi di channel paling demokratis sejagat PBA. Kali ini kita bakal ngomongin hal yang menarik dan seru banget. Eits, bukan gosip kampus ya. Kita bakal ngebahas tentang pemilu. Pemilu itu bukan cuma ada di negara dan daerah-daerah, tapi di kampus juga ada loh. Penasaran kan gimana pemilu di kampus? Simak video ini ya. Oke guys, jadi apa sih pemilu itu? Jadi gini, pemilu itu tuh bukan cuma buat DPR, presiden, atau calon-calon pejabat lainnya. Tapi ternyata di kampus juga ada loh guys pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilu itu sarana buat milih wakil dan pemimpin. Dilaksanain secara luber, jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, di UNJ, pemilu itu juga jadi sarana kedaulatan mahasiswa. Intinya, biar organisasi kampus tetap berjalan. Nah, lalu kenapa harus ada pemilu? Ini dia nih guys pertanyaannya. Kenapa sih ribet banget harus ada pemilu segala? Nih alasannya. Buat jalanin aturan Okmawa, wujud nyata demokrasi, dan yang paling penting regenerasi kepengurusan. Kenapa sih harus ada regenerasi kepengurusan? Ya soalnya masa ya yang jadi ketua BEM itu aja selamanya? Kan nggak mungkin kan, nggak bakal ada perubahan. Nah terus, biar nggak asal jalan, semuanya tuh ada dasar hukumnya ya guys. Ada AD garis miring ART Okmawa, terus PUUNJ nomor 02 tahun 2022 buat Pilek, nomor 03 buat Pilex, dan peraturan KPU. Jadi bukan hasil wangsit, tapi ada legalitasnya ya. Lalu ada jenis-jenis pemilu di kampus. Pemilu kampus tuh dibagi di dua nih guys. Pertama ada eksekutif buat milih ketua BEM. Kedua ada legislatif buat milih anggota MTM, BPMF, DPMP. Jadi ya mirip banget lah kayak negara beneran, cuma ini versi kampusnya aja. Terus ada tahapan pemilu. Tahapan pemilu di kampus tuh apa aja sih guys? Ya tahap pertama nih, ada pembentukan pansel alias panitia seleksi. Mereka yang nyari calon ketua KPU dan anggota DKPP. Terus ada DKPP, semacam mahkamah etiknya gitulah, biar nggak ada curang-curangannya. Lalu ada juga Panwaslu yang ngawas jalannya pemilu. Terus KPU ngapain? Nah, KPU itu panitia utamanya. Intinya itu ini kayak Avengers gitu ya guys, tapi versi pemilu kampus. Kenapa kayak Avengers? Ya karena semua itu punya hak aksi heroiknya masing-masing. Lalu ada pendaftaran peserta pemilu. Nah, kalau kamu pengen nyalon nih jadi ketua legislatif atau ketua BEM, tinggal daftar. Tapi ingat, kalau calon yang daftarnya nggak lebih banyak dari kursi yang tersedia, ya auto lolos cuy. Tapi kalau banyak yang daftar, ya udah siap-siap aja berjuang lewat pemungutan suara. Oh iya, pendaftarannya bisa online juga ya, bukan lewat joki. Terus yang seterusnya ada kampanye sampai pemungutan suara. Habis daftar nih, ada yang namanya tahap kampanye, dialog, kandidat, masa tenang, terus baru deh tuh pemungutan suara. Kampanye tuh kayak promosi diri, tapi ingat nggak boleh black campaigns ya. Jangan bilang, jangan pilih dia suka skip rapat, jangan pilih dia orangnya nggak tanggung jawab. Fokus sama diri kita sendiri aja. Terus nanti pas hari H, bawa KTM atau KRS, coblos di bilik suara, masukin surat suara, celup jari ke tinta, tanda kamu udah nyoblos. Gampang banget kan? Tapi tetap keren kok, karena kamu ikut nentuin masa depan organisasi. Nah guys, itu dia mekanisme pemilu di UNJ. Jadi setelah ini jangan cuma jadi penonton ya guys, tapi ikut berpartisipasi, karena suara kamu itu penting buat tentuin arah organisasi kita. Jangan lupa like, komen, dan share biar makin banyak yang melek tentang demokrasi kampus. See you next time. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.